Kemana aja? Hah? Biasa, Bah. Punya kesibukan sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin saya tungguin kok nggak ada ke tempat. Insya Allah kapan-kapan nanti silaturahmi ke tempat Abah. Mau Biasa ngobrol sekarang. kesini. Mau ngobrol kesini nih, kamera itu sandrinya ya? Iya. Ini kamerawan di lab gak? Lab ini. Boleh di lab kan? Lab. Dilapin? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Di lab di YouTube ini sama TikTok. Oh. Ada YouTube-nya juga gitu? Ada belum sabrek. Belum. Pacul ini. Aduh. Nggak tahu. Dikira nggak punya YouTube. Mang Ompong namanya, Pak. Oh, YouTube-nya Iya, Mang Ompong. namanya Mang Ompong. Dikira apa doang yang punya YouTube. Punya Abah apa namanya? Ya, Maman Huis. Maman Huis. Bikinan Iya. guru. Ini nyantai-nyantai kan, Mah? Iya, saya nyantai sengaja datang ke sini karena lama Mang Opong nggak datang ke tempat saya. Nah, kalau mau dinepin diawali aja. Iya. Ini kameramen udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baraya Mang Ompong dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang di channel Mang Ompong. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya kedatangan Mad Pacul, Abah yang punya channel Maman Huis di Sabrek ya. Entah tujuannya apa ini silaturahmi. Silaturahmi, tapi ada juga yang sangat penting karena kemarin ada orang yang datang ke saya, tapi saya juga nggak sudon ya, cuman saya pikir takutnya masih anak buahnya Guru Samir. Jadi emang ngobrolnya baik dengan saya, cuman dia di titik akhir itu melarang saya itu ikut merayakan Maulidan. Melarang Maulidan? Iya, dia nggak boleh. Tapi bentar, agamanya apa? Saya tanya dia Islam. Islam. Oh, luar biasa. Coba saya minta petunjuk. Jadi alasannya itu kenapa dia bisa melarang Abah nggak boleh ikut Maulidan? Kan bulan mulutnya udah beres mungkin. Jadi nggak boleh Maulidan lagi. Iya, tapi kan membahasnya dia yang udah lewat. Oh, iya. Saya juga bingung, padahal dia pakai sorban gitu ya. Temen yang kemarin datang ke saya itu hanya pakai kopiah biasa gitu ya. Dia itu muridnya Guru Samir. Guru Samir yang dikejar si Mercon. Iya. Oh. Justru saya tuh punya feeling gitu ya, punya feeling apa ini gitu anteknya yang lagi dikejar sama guru saya gitu. Si Mercon. Apa dia punya jaringan yang lainnya gitu. Iya. Jadi kenapa gitu datang ke saya kok melarang saya, zikir pun saya nggak boleh katanya. Itu berarti si Mercon itu kecolongan dong. Kalau muridnya sampai keluar sampai ke daerah kita itu. Karena apa ya? Karena dia banyak gitu. Iya. Karena dia Nggak ke kontrol. itu banyak ya. Berarti kalau Mercon itu langsung ke Guru Samirnya, langsung ke gedungnya, itu anak buahnya mendatangi Abah kemarin. Betul. Betul. Iya. Jadi hal yang wajar guru saya itu ngumpet di daerah sana ya. Tapi di sini pun juga karena dia sudah menyebar. Gitu. Guru Samir itu sesatnya sudah menyebar, anak-anak buahnya itu sudah banyak. Ajarannya luar biasa yang menyesatkan, luar biasa. Punya keberanian melawan Tuhan. Jadi maksud saya gini ya, ngomong ya. Jadi emang benar gitu, itu Maulidan itu nggak boleh dirayakan. Oh, enggak, Maulid. Saya punya cerita ya. Dari seorang dai ini cerita. Abu Lahab di nerakanya itu dikasih kebahagiaan setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Iya, karena hari Senin itu adalah hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waktu kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab ini bahagia karena lahirnya seorang keponakan. Abu Lahab kafir kan? Tapi karena dia bahagia dengan kelahirannya yang keponakan, Kanjeng Nabi ini keponakannya Nabi Muhammad, beliau diringankan setiap hari Senin di nerakanya, seperti itu. Jadi nggak ada larangan. Katanya kita cinta Nabi, tapi kita tidak merayakan Maulid. Alasannya apa? Nah, di situ yang bikin Iya. saya gitu.
Kalau kita mengatakan maulid itu tidak ada dalil, kita lihat dulu isi dari maulid itu apa, kan dzikir, sholawat, ceramah, dakwah. Itu kan sebagian dari syiar Islam. Seperti itu, Bang. Ya memang sekarang itu banyak aliran-aliran yang memang pembodohan masyarakat. Ini mungkin anteknya Samir ini sebagian daripada Wahabi yang munculnya dari Arab gitu. Targetnya maulid, tahlilan, jadi nggak ada istilah intoleran itu, mereka itu nggak ada toleransinya. Jadi patokannya dia khusus melarang aja gitu. Iya, seperti contoh tahlilan, katanya kirim Fatihah itu nggak nyampe. Tapi buktinya waktu saya kirim Fatihah ke mbah saya, nggak ada balik lagi itu Fatihah. Berarti nyampe ya. Iya. Sahabat mengompong ya, bisa juga dia menerangkan apa yang dia bisa, tapi diujungi dengan ketawa-ketawa. Tapi dia serius ya, saya percaya bahwa dia itu jelas menerangkan dengan dalilnya ya, sahabat. Saya punya pengalaman, Mbah. Betul. Punya pengalaman ini, katanya kalau kita mendoakan orang, saya punya pengalaman, saya waktu dalam perjalanan ketemu sama orang yang mungkin kalau sekarang disebut antek Samir gitu, antek guru Samir. Bisa juga sih. Iya, dia bilangnya gini, kita mendoakan orang mati itu nggak bakal nyampe katanya. Saya langsung aja nggak pakai tanya jawab gitu. Semoga orang tua kamu, mbah-mbah kamu yang sudah meninggal masuk neraka. Dia gak terima loh, Mbah. Iya. Kenapa gak terima? Ya kan gak bakal nyampe. Ya nggak gitu juga. Akhirnya dia percaya bahwa doa itu nyampe gitu. Jadi nggak ada yang nggak nyampe kalau doa ya. Iya. Karena doa itu kata itu sebuah doa ya. Iya. Tuh, saya suka heran itu. Ya Islam gitu. Ya tapi mudah-mudahan aja guru saya bisa segera menobatkan guru Samir ya. Amin. Karena dia sudah beberapa hari dia ada di daerahnya gitu. Cuman kita sebagai, ya saya pribadi ya sebagai santri Ki Mercon, saya khawatir karena takut anak buahnya guru Samir itu menyebar di mana-mana gitu, Kang Ompong. Jadi saya minta bantuannya sama Kang Ompong, kalau ada waktu besok itu harus ke tempat saya, kita merapat nanti ke daerah sana. Insya Allah. Di daerah sana ada yang nelpon bahwa di situ pun juga sering konflik di perkampungan, karena ada juga yang boleh merayakan maulid gitu, ada yang enggak juga gitu. Maka kita bukan untuk cari masalah ya ke sana, jadi kita untuk meluruskan gitu kan. Insya Allah siapkan aja dalil-dalilnya. Ya sebisa-bisa, ya sejago-jagonya manusia itu tingkatannya hanya pada usaha. Yang menentukan itu yang mewujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita sebisa-bisa. Saya punya pesan buat guru Mbah. Siapa itu? Si Mercon ya. Nggak boleh sih ya. Harus Ki. Ya udah, saya menghormati pada santrinya ini. Soalnya udah saya langsung ke WA-nya langsung bahwa Mang Ompong itu minta maaf, sekalipun belum datang ke tempat padepokannya Ki Mercon, saya bilang maafkan dulu, nanti akan datang dengan saya. Jadi Mang Ompong itu datangnya nanti harus dengan Fajrul ke sana. Cuman untuk sekarang ini dia belum hadir ke padepokan karena dia masih mengurus guru Samir. Karena guru Samir itu sangat sesat sekali, baca sangat sesat. Nah, karena dia punya ajian-ajian yang sudah jelas-jelas menyesatkan, bahkan jalan pun juga yang ditempuh, ini informasi dari guru saya, jalan pun juga yang ditempuh sama guru saya itu sampai ratusan jalan gitu, belokannya sampai banyak, jadi bisa dia menyulap jalan tuh sampai banyak. Mercon, Ki Mercon itu jangan dulu meninggal lah, hati-hati dalam perjuangan melawan guru Samir. Amin. Saya pengen ketemu dulu ini sama Ki Mercon. Saya punya salah besar ini sama Ki Mercon. Sahabat, Mang Ompong pengen minta maaf kepada guru saya yaitu Ki Mercon, dan juga inginnya itu nggak melalui saya, jadi nggak bisa diwakili. Jadi dia kepengen ketemu berhadapan dengan guru saya secara langsung gitu. Mudah-mudahan Mang Ompong ini kita doakan panjang umur, banyak rezeki ya. Begitu juga guru saya yaitu Ki Mercon, panjang umur dan juga banyak rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Gitu. Emang Guru Samir ini bukan orang bodoh. Guru Samir ini orang pintar. Betul. Sangat pintar. Sampai-sampai dia punya dalil bahwasanya ada dalil atau kitab perkataan ulama yang melarangkan maulid. Justru yang bahaya dalam kehidupan ini ada dua orang. Yang pertama orang bodoh yang tidak mau bertanya kepada ulama. Yang kedua para ulama orang pintar yang tidak menggunakan ilmunya. Seperti itu. Jadi tidak memberitahu kepada orang bodoh ya. Iya. Gitu. Jadi ilmunya itu dikekang sendiri. Iya, jangan main-main sama Guru Samir. Guru Samir itu orang pintar. Dia punya ajian rawa rontek, ajian apa, dia punya bisa menghilang. Banyak pokoknya Guru Samir itu luar biasa. Akan tetapi cara pengamalannya, penggunaannya itu belum sesuai mungkin. Yang sesat gitu ya. Iya. Guru Samir aslinya orang mana? Di daerah sana, dia ada di daerah dekat sama Gus Idris. Ya, mungkin di daerah-daerah sana. Gus Jadi Idris. mudah-mudahan aja karena Kang Gus Idris juga sama guru saya sama Tim Mercon lagi meresmikan itu ya, lagi mencari kelemahannya Guru Samir. Mudah-mudahan karena guru saya itu seperti itu yang udah saya tahu, walaupun dia dibantai sekeras apapun dia suka mengalah, tapi alhamdulillah berkat doa sahabat semua, berkat juga dukungan, dia selalu menang ya, karena dia tetap di jalur yang baik ya. Mudah-mudahan. Saya percaya sama Kim Mercon sama Gus Idris karena beliau santri, kiai. Jadi kalau melawan Guru Samir ini paslah sama ilmunya gitu. Mudah-mudahan. Karena semua kekerasan mungkin ini pada lewat nih. Kayaknya antek-anteknya juga nih. Iya, kayaknya. Karena tadi dia ada orang yang di jalan memantau saya bahwa saya itu tadi dipantau sini. ada tadi. Cuman pas di galang saya langsung belok. Cuman saya warung dulu pura-pura beli rokok, dia pada jalan, barulah saya jalan lagi. Kenapa nggak dilawan? Karena kan saya juga takutnya dia itu merhatiin siapa gitu, yang jelas sih merhatiin saya gitu. Cuman di situ ya udahlah saya biarkan dulu. Ya mungkin kalau dia jual ya bukan sombong ya, mungkin saya beli gitu. Tapi saya kadang-kadang kalau jalan itu perhatikan orang itu kadang-kadang sudah mau mencekat, saya kadang-kadang pura-pura belok gitu kan, siapa gitu. Memang kalau dia jual ya saya beli. Kalau preman udah tobat itu meskipun dia baik akan tetapi suatu saat, suatu waktu ketika dia tersinggung akan muncul lagi. Nah itu justru saya tuh menjaga di situ Bang Opong. Jadi jangan sampai ya mungkin peribahasa ya, jangan sampai membangunkan macan yang lagi tidur gitu ya. Itu kalau ke saya macannya macan ompong gitu. Jadi kurang simanya. Macan ompong. Makasih banyak ini Bang Opong ya, saya udah ngerokok di sini ya. Nginep aja di sini, Pak. Masih banyak pembahasan ini. Mungkin bukan apa-apa ya, karena tadi pun juga ada itu belum saya buka di telepon saya banyak yang WA, mungkin dia akan datang ke tempat saya. Banyak tamu di rumah, Pak. Ya mungkin selalu ada itu. Tapi kalau saya mau ke rumah Abah itu harus kontak dulu apa gimana itu? Takutnya Abah lagi nggak ada gitu. Ya minimal di kontak aja nanti di telepon ya. Nomor telepon sudah ada, yang penting jangan dulu dibagikan ke orang lain karena saya masih ngumpetin nomor saya. Karena apa ya? Karena banyak juga yang tidak penting gitu ya. Tapi kadang-kadang nelpon ya itulah gitu ya. Setelah datang jadi nggak sesuai dengan keinginan. Tadi katanya kepengen silaturahmi, pengen berjumpa dengan saya. Ternyata kalau saya udah ladeni, saya tunggu datang. Ternyata kalau udah datang dia lain gitu. Kadang ada yang bawa golok, ada yang bawa bensin gitu kan. Ya jaga-jaga lah istilahnya. Di situ alhamdulillah ya saya bisa mengatasi dengan kepala dingin. Itulah sahabat sifat saya di saat ini, di mana saya menghadapi tamu-tamu saya dan juga teman-teman saya ya, karena teman saya ini emang ngomong saya ceritain ya, belum semuanya jumpa saya dan juga belum semuanya ikut saya. Masih tetap kadang-kadang ya kayak
keling, kayak Bang Roy, Bu Dewi juga gitu kan, terkadang itu masih mengganggu ke padepokan hukum. Ya mereka masih dalam proses lah. Kita doakan saja semoga mereka yang keling, yang masih dalam jiwa premannya, semoga segera tobat. Amin. Dan juga kita sebagai ya Abah udah hijrah dari dunia preman, Abah jangan memandang mereka rendah, Bah. Enggak. Karena setan itu kalau nggak bisa membuat kita jahat, setan itu membuat kita merasa paling baik. Nah itu makanya saya sharing sama Mang Ompong, justru doakan saya semoga bisa menjaga hawa nafsu saya. Amin. Bagi saya ini sekarang ya yang paling sulit saya itu menjaga hawa nafsu saya. Oke Mang Ompong, mungkin saya agak bentar. Ini masih banyak pembahasan ini, Bah. Ini luar biasa. Di balik pertarungan dari awal itu ada hikmah memang yang luar biasa. Saya takutnya disangka ini, Bah, modal bacot doang menantang Guru Samir ini. Tentang Maulidan saya cuma logika doang. Padahal saya ada perkataan ulama yang akan saya keluarkan, Bah. Bentar. Boleh. Ini ada seorang ulama yang mengatakan man adzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan iman atau dengan husnul khotimah. Nah, inilah sahabat yang pernah menantang guru saya, dia makanya saya deketin karena saya sayang sama dia, karena saya ingin mengajak bergabung sama Ki Mercon, karena perlulah sebagai Mang Ompong ini memberantas orang-orang musyrik ya. Biasa saya tahadus bin nikmah ya, mudah-mudahan sedikit yang saya punya ilmu, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan. Amin. Ya, karena ilmu itu Mang Ompong ya ibarat pohon berbuah ya, jadi ada manfaatnya. Kalau pohon itu tidak berbuah berarti tidak ada manfaatnya. Disitulah kalau punya ilmu, mari kita bagikan, mari kita amalkan. Itu aja. Tapi kalau pohon, Bah, yang besar itu ada manfaatnya meskipun tidak berbuah. Jadi dijadikan bahan, jadi pintu, jadi itu. Iya. Mengenai pohon di sahabat ya. Mungkin Abah juga punya cerita ya, kalau diibaratkan pohon yang paling bermanfaat menurut Abah itu pohon apa ya, yang ada injuknya itu pohon apa namanya? Lupa. Seperti apa ya? Ya pokoknya yang pakai sapu itu. Nah itu aren ya. Paling sangat berguna itu, boleh saya contoh, boleh saya tiru, itu yang amat berguna. Dari segalanya itu sangat berguna ya. Dari lidinya bisa dibikin sapu gitu kan, dari injuknya juga bisa dibikin sapu gitu, bahkan bisa dibikin tali ya. Juga dari daunnya yang mudanya itu bisa dibikin apa ya, kalau zaman dulu mungkin dikerok dijadiin rokok ya. Iya, ini. Pokoknya semua itu sangat bermanfaat itu pohon aren itu, karena dari buahnya yang masih muda diambil itu ada tuaknya itu menjadi gula. Pokoknya wah luar biasa sahabat ya. Mari kita contoh di pohon aren ya yang sangat berguna gitu ya. Ini dari bahas ilmu jadi bahas pohon ini. Tapi kalau pandangan saya ilmu itu adalah alat, seperti pisau lah, seperti golok. Jadi alat itu gimana digunainya. Kalau digunainnya untuk bermanfaat, misalkan golok untuk memotong dahan atau memotong daging, bermanfaat kan. Tapi kalau golok dipakai buat ngadek orang, itu kan bahaya. Jadi ya orang yang berilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya ya sama seperti orang yang bodoh. Sangat rugi ya. Iya, rugi. Ya mungkin Baraya ini Abah Mad Pacul mau pulang, mungkin dicukupkan sekian obrolannya. Live-nya kita lanjut lagi nanti. Insya Allah saya akan silaturahmi ke rumahnya Abah ya.
Kira-kira kalau saya ke sana, bentar dulu. Kalau saya ke sana itu di ini gak disuguh gak? Insya Allah. Apa adanya aja lah. Kalau enggak ya mungkin beli ya. Iya. Kayak saya pulang ya. Iya, siap lah. Ayo. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Lewat aja lewat, Bah. Lewat dulu. Ya. Iya, siap. Saya belum beres ini. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bah. Jadi Baraya seperti itu seorang Mad Pacul, Abah Mad Pacul. Jadi kita ambil hikmahnya dari beliau, dari mulai menjadi preman sampai sekarang luar biasa beliau tobat. Akhirnya beliau ini geram dengan kejadian-kejadian yang menurut beliau tidak pas, tidak sesuai. Seperti contohnya tentang Guru Samir. Saya insya Allah sebentar lagi mungkin minggu-minggu ini silaturahmi ke kediaman Abah Mad Pacul. Cukup sekian mungkin sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.